Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Ahadits As-Shiyam. Kita masih di bagian kedua dalam kitab ini. Kita sampai ke hadis yang ketiga dari hadis-hadis yang membahas tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita langsung saja ke hadis yang ketiga. Al-hadisu as-salisu fi tahri Lailatul Qadri. Hadis yang ketiga tentang mencari malam Lailatul Qadar. Usaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Yujawir ay yani i'tikaf, ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqulu taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, dan beliau bersabda, taharraw fil lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang fil ashril awakhir min Ramadan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, fil witri fil ashril awakhir, di malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Al-hadisu dalilun ala anna al-muslim ma'murun bitahari Lailatul Qadri fil asril awakhir min hadha asy-syahri al-karim, wa dzalika bil qiyami wa ihya'il laili fi ta'atillah min salatin wa zikrin wa qiraatin wa ghairi dzalik. Hadis ini merupakan dalil ala anna muslim, bahwasanya seorang muslim ma'murun, diperintahkan, bitahari al-lailatul qadar, untuk mencari malam Lailatul Qadar, fil asril awakhir, di 10 malam yang terakhir, min hadza syahri al-karim, di bulan yang mulia ini. Wazalika bil qiyam, hal tersebut dengan bil qiyam, melaksanakan salat, wa ihya'il lail, dan menghidupkan malam, fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, min salatin, baik itu berupa salat, wa zikrin, wa qiraatin, wa ghairi zalika, salat, berzikir, membaca Al-Quran, wa ghairi zalika, dan yang selainnya. Wa makna yujawiru ay ya'takifu fil masjid. Yujawir adalah ya'takifu fil masjid, beriktikaf di masjid. Wa makna taharraw ay utlubu. Taharraw artinya utlubu, carilah. Qala fi nihayah, Ibnu Asir, ini adalah kitab Gharibul Hadis. Ibnu Asir mengatakan ai ta'ammadu talabaha fiha, yaitu sengaja, bersungguh-sungguh, sengaja memang berniat ingin mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Wa tahari, yang dimaksud dengan tahari adalah al-qasdu wal ijtihadu fil talab, berniat dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya, wal azmu ala takhsisi syai'i bil fi'li wal qawli, dan tekad untuk mengkhususkan sesuatu dengan ucapan maupun perbuatan. Wa qad sabitah, dan hadis-hadis yang sahih telah menunjukkan bahwasanya ala annal muslim,
bahwasanya seorang muslim yataharra lailatul qadri fi autaril ashril awakhir. Mereka mencari malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Fa in dofa, kalau dia tidak mampu au ajiza atau lemah an talabiha fil autar, mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil, fala tafutuhu Lailatul Qadri fi autaris sab' al bawaqi. Fala tafutuhu, maka jangan sampai dia kehilangan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar fi autaris sab' al bawaqi, di uh, 7 malam yang terakhir, 7 malam yang tersisa. Dari malam Lailatul Khams wa Ashrin, dari malam 25, wa Sab' wa Ashrin, malam yang ke-27, wa Tis wa Ashrin, dan uh, malam yang ke Tis'i wa Ashrin, dan malam yang 29, wa aqrabuha Lailatu Sab' wa Ashrin, dan yang paling dekat, yang paling mendekati adalah malam ke-27. Lihadisi Ubay bin Ka'ab, berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna qala, bahwasanya beliau mengatakan, wallahi inni la'alamu ayyu lailatin hiya, demi Allah saya sungguh benar-benar mengetahui di mana malam tersebut. Hiya lailatul lati la'alamu ayyu lailatin hiya, saya benar-benar mengetahui tentang malam tersebut. Hiya lailatul lati, dia adalah malam yang allati umirna, yang kami diperintahkan, allati amarona, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, yang Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk menghidupkan, menegakkan malam tersebut. Hiya lailatus sab'i wa ishrin, yaitu malam ke-27. Ini menurut pendapat dari riwayat Ubay bin Ka'ab, bahwasanya yang paling malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Wa takhtassu Lailatul Qadri bil lailatin muayyanatin fi jamil a'wam. Dan malam Lailatul Qadar itu tidak khusus, tidak tertentu dengan malam-malam, tidak khusus pada malam-malam tertentu bil lailatin muayyanah fi jamil a'wam, di setiap tahun. Bal tantakilu, bahkan dia berpindah-pindah. Maksudnya fatakunu fi amin lailat sab'i wa isrin. Bisa jadi pada satu tahun tertentu dia jatuh malam sab'a wa isrin, malam ke-27. Misalnya wa fi akhar, di tahun yang lain lailat khams wa isrin, di tahun yang lain jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Taba'an lima syiatillah ta'ala wa hikmati, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Wal ahadis tufidu zalika, dan hadis-hadis memberikan faedah hal tersebut. Wallahu a'lam. Waqad ukhfiyat Lailatul Qadri ala ummah, dan malam Lailatul Qadar itu disembunyikan. Maksudnya disembunyikan kapan turunnya dari alal ummah, dari umat ini, umat Islam. Falam tabqa ma'rifatuha kasa'atil jum'ah. Tidak ada tersisa pengetahuan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar tersebut kasa'atil jum'ah, seperti waktu Jumat. Walillahi ta'ala hikmatun balighah fi ikhfaiha. Allah Ta'ala memiliki hikmah yang sangat dalam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam tersebut? Liyataharraha al-muslimun, agar para kaum muslimin mencari malam tersebut. Wa ta'luwa himmatuhum wa yashtadda talabuhum, agar semangat mereka, kayak angan-angan tekad mereka itu memuncak, washtadda talabuhum, kemudian pencarian mereka benar-benar sungguh-sungguh. Idlau ulima ayu lailatin hiya, idlau, seandainya lau ulima, diketahui, ayu lailatin hiya, kapan waktunya, la tarahat al azaim tiwal syahr, maka akan tekad-tekad semangat itu akan beristirahat, karena sudah tahu kapan waktu itu akan
kapan jatuhnya Lailatul Qadar? Tiwala syahr, sepanjang bulan Ramadan. Waktu via bi ihya'i tilkal lailah, dan kalau memang sudah diketahui maka dia mencukupkan dengan menghidupkan pada malam yang mereka ketahui saja. Misalnya seperti diketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar tepat dipastikan jatuh pada malam 27, maka pada malam-malam yang lain akan uh, orang akan bersantai-santai, tidak akan terlalu serius mencarinya, dan mereka mengkhususkan diri untuk ibadahnya malam 27. Akan tetapi ketika uh, malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, tidak dipastikan, hanya diberikan rentang antara malam 10 hari yang terakhir, maka orang-orang akan bersungguh-sungguh mencarinya mulai dari tanggal 21 Ramadan sampai sampai akhir 29 sampai 29 atau 30 Ramadan. Yaqulu Ubadah bin Samit mengatakan radhiyallahu anhu, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi SAW keluar liyukhbirana bilailatul qadar, untuk memberitahu kami tentang malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin, lalu ada dua orang kaum muslimin, dua orang laki-laki dari kaum muslimin, mereka saling ribut, berselisih, berdebat. Faqala, salah seorang mereka dari mengatakan, lalu Nabi SAW bersabda, kharajtu li ukhbirakum bilailatul qadar. Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Tapi ternyata ada fulan yang berselisih, yang ribut, yang berdebat. Farfiat, maka kabar tersebut hilang. Farfiat, diangkat. Fa wa asa an yakuna khairan lakum, dan boleh jadi itu adalah kebaikan buat kalian. Faltamasuha, maka carilah malam Lailatul Qadar tersebut. Wasabiah wal khamisah, di malam ke-27, malam 29, malam ke-27, dan malam ke-25. Wa makna fatalaha fulanun wa fulanun, maksudnya fatalaha fulanun wa fulanun ay waqa'at bainahuma mulahah, terjadi di antara mereka berdua mulahah, yaitu wahia al-muhasamah wal munaza'ah wal musyatamah wa raf'ul aswat, yaitu mereka berselisih, berdebat, saling musyatamah, wa raf'ul aswat, dan mengangkat suara. Wazalika syu'min, wazalika syu'mun, dan ini adalah suatu hal yang tidak baik, suatu hal yang tidak pantas. Walihada hurrimu barakata lailatul qadri fi tilkal lailah. Oleh karena mereka dihalangi dari keberkahan malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Wa hadza mimma sabaqa fi ilmillahi ta'ala. Adalah hal yang sudah Allah tetapkan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fihi istinasun lima yuqal. Uh, di dalam apa namanya, dalam kisah ini ada istinas lima yuqal, terhadap apa yang dikatakan. Innal mu'arah taqta'ul faidata wa ilmi taqta'ul faidah wal ilman nafi'. Karena sesungguhnya perdebatan, perselisihan itu akan memutus manfaat, faidah, dan ilmu yang bermanfaat. Maka ja'a fil hadis, bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, innal abda la yuhramu rizqa bizanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar akan terhalangi dari rezeki dengan sebab dosa yang bizanbi yusibuhu, yang menimpanya, dia lakukan. Wa qawluhu farufiat, dan sabda Nabi SAW farufiat ay rufi'a ilmu ta'yiniha, yaitu diangkat pengetahuan tentang penetapan malam Lailatul Qadar tersebut bagi kalian. La rufiat bil kuliah, tidak dihilangkan secara keseluruhan. Li'anhu qala ba'da dzalika, karena Nabi SAW menyampaikan setelah hal tersebut, fal tamisuha fit tasiyah was sabiah wal khamisah, carilah di malam 29, 27, dan malam 25. Artinya tidak penetapan malam takyin kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tidak dihilangkan secara keseluruhan pengetahuannya, akan tetapi tetap disisakan, carilah di rentang malam 29, 27, atau 25.
Adapun yang dihilangkan adalah ta'yin, penetapan secara definitif, misalnya pada malam 27 langsung secara atau 29 atau 25, tapi hanya diberikan di sisa rentang waktu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Fa'alal muslim, maka seorang muslim an yakhrisa, hendaknya seorang muslim an yakhrisa, bersemangat ala tahqiqi hadzal khair, untuk merealisasikan kebaikan ini, wal husul alaihi bil ibadah, dan mendapatkan kebaikan ini bil ibadah, dengan beribadah, wa ta'ah, dengan ketaatan, fi layalil asri minas salah, di malam-malam yang 10, malam-malam 10 yang terakhir, minas salah, dengan salat, wa tilawah, dengan membaca Al-Qur'an, wa zikri wa du'a, berzikir dan berdoa, wa kulli ma yastati'uhu minal baqiyatis salihat, dan semua hal yang mampu dia lakukan dari kebaikan-kebaikan yang tersisa yang ada. Wallahu a'lam. Allah waj'alna mimman shoma syahra wa adraka lailatul qadr wa faza bis sawabi al jazil wal ajr, waj'alna minas sabiqina ila wal aminina fil ghurafat, warzuqna syukra ni'matika wa husna ibadatik, waghfir lana wa liwalidayna wa li jamil muslimin. Sebagaimana biasa, Syekh mengakhiri penjelasan beliau dengan sebuah doa. Allahumma ja'alna mimman shama syahra, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang berpuasa di bulan ini, berpuasa di bulan Ramadan ini, wa adraka lailatul qadar, dan mendapatkan malam lailatul qadar, wa faza bis sawabi al jazil wal ajr, dan menang, menjadi orang-orang yang menang, berhasil meraih pahala yang banyak dan balasan yang baik. Waj'alna minas sabiqina ilal khairat, jadikanlah kami orang-orang yang bersegera, orang-orang yang berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, wal aminina fil ghurfat, dan orang-orang yang aman fil ghurfah, warzuqna syukra ni'matik, dan berikanlah kami rezeki untuk bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat, dan bisa memperbaiki dan beribadah denganmu dengan baik. Waghfir lana wa liwalidayna wa lijamil muslimin, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan semua kaum muslimin. Insya Allah pada kesempatan yang selanjutnya akan kita lanjutkan hadis yang keempat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.